Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan di pagi hari ini saya Supriyanto, mantan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, mantan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, dan yang terakhir mantan Pustakawan Ahli Utama, memperingati menyemarakkan hari ulang tahun hari jadi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ke-41, tepatnya tanggal 17 Mei 1980, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf menerbitkan keputusan nomor 0164-O/1980 yang mengintegrasikan 4 komponen perpustakaan di lingkungan empat komponen di lingkungan Departemen Pendidikan Kebudayaan, yaitu Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial, Perpustakaan Museum Nasional, Bidang Bibliografi dan Deposit Pusat Pembinaan Perpustakaan, dan Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta. Mengawali aktivitasnya, masing-masing berkantor di tempat lama, termasuk pimpinan Kepala Perpustakaan Nasional yang pertama, Ibu Mastini Hardjoprakoso, mengawali perjuangan pembangunan dan pengembangan Perpustakaan Nasional di Perpustakaan Museum Nasional Jalan Merdeka Barat 12, Jakarta. 2 tahun kemudian, tepatnya 19 Mei 1982, hijrah atas jasa baik Direktur Jenderal Kebudayaan Profesor Haryati Subadyo memperoleh pinjaman gedung Museum Naskah Persiapan Proklamasi Kemerdekaan di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. 7 tahun kemudian, perjuangannya 11 Maret 1989 memperoleh hibah gedung yang lebih fenomenal di Jalan Salemba Raya nomor 28A yang sekarang kita tempati ini dari Ibu Tin Soeharto selaku Ketua Yayasan Harapan Kita, yang menyerahkan kepada negara dan langsung hari itu diresmikan oleh Presiden Soeharto. 5 hari sebelumnya, tepatnya 6 Maret 1989, perjuangan kelembagaan terwujud. Terbit Keputusan Presiden nomor 11 tahun 89 tentang Perpustakaan Nasional yang menjadikan Perpustakaan Nasional tidak lagi di bawah yurisdiksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi sebagai lembaga pemerintah non-departemen, sekarang lembaga pemerintah non-kementerian. Kepemimpinan tetap di bawah komando Ibu Mastini Hardjoprakoso, dan baru tanggal 22 September 1998 suksesi kepemimpinan ditandai dengan diserah terimakan jabatan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dari Ibu Mastini Hardjoprakoso kepada Bapak Hernandono. Nah, untuk itulah di pagi hari yang cerah ini
dalam acara podcast bersama Kepala Perpustakaan Nasional dari masa ke masa. Hadir Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang kedua, yang menerima suksesi kepemimpinan yang pertama dari Ibu Mastini Hardjoprakoso. Jadi izinkan saya bincang-bincang dengan Bapak Hernandono selaku Kepala Perpustakaan Nasional RI yang kedua, yang dilantik sejak 22 September 1998. Selamat pagi Bapak Hernandono. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya saya panggil Pak R saja ya Bapak. Ya. Pak Hernandono ini tadi sudah saya sebut Kepala Perpustakaan Nasional yang kedua, dilantik 22 September 98. Beliau ini belum lama, pada tanggal 17 Maret 2021 merayakan ulang tahun yang ke-80 tahun. Betul ya Bapak? Alhamdulillah. Jadi beliau ini lahir 17 Maret 1941 di Purwokerto. Nah, berarti Bapak kalau tidak salah dilantik 22 September 1998 dan berakhir 31 Maret 2001. Nah, Bapak, kita boleh bincang-bincang sepanjang sejarah Bapak memimpin Perpustakaan Nasional. Kira-kira Bapak nggak lama Bapak, seputar 2 tahun, 6 bulan, 9 hari. Gitu ya Bapak, kita bincang-bincang seputar 2 tahun, 6 bulan, 9 hari. Nah, pertama Bapak, bisa diceritakan pengalaman Bapak sebelum menjadi Kepala Perpustakaan Nasional. Yang saya tahu Bapak itu dulu pejabat di PDII LIPI, Pusat Dokumentasi Ilmiah. Informasi Ilmiah. Iya betul. Nah, kebetulan saya mengenal Bapak sebelum itu, kita sama-sama duduk dalam tim pelestarian bahan pustaka dan arsip bantuan Bank Dunia. Gitu ya Bapak. Sebelumnya saya juga sudah mengenal Bapak. Di Perpusnas ada proyek tim ISBN, gitu ya Bapak. Nah, alhamdulillah saya senang masih bisa, dan Bapak mudah-mudahan masih mengingat masa-masa itu. Nah, tapi saya hanya itu Bapak tidak tahu banyak, dan saya sekarang pengen banyak tahu dan pengen tahu banget Bapak, terutama sahabat Perpustakaan Nasional. Sehingga kalau saya tadi hanya tahu sedikit, sahabat Perpusnas mesti pengen tahu banyak, tahu banget, ya, bukan tahu aja Bapak. Nah, gitu Bapak, silahkan Bapak. Masuk Pak Pri menceritakan apa ya? Jadi Bapak bisa bercerita Bapak sebelum menjadi Kepala Perpustakaan Nasional. Tadi yang waktu di PDII LIPI, terus Bapak kalau tidak salah sebelum jadi Kepala Perpustakaan Nasional Bapak juga menjadi Kepala Direktorat Pengembangan Tenaga dan Kerjasama, gitu ya Bapak. Nah, tapi kan yang saya tahu hanya itu Bapak. Nah, sahabat Perpusnas pengen tahu banyak, pengen tahu banget gitu loh Pak. Silahkan Bapak, monggo Bapak. Terima kasih Pak Prihanto. Sebelum saya menjabat Kepala Perpustakaan Nasional yang kedua, sebelumnya saya bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI di unit Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, disingkat PDII LIPI. Pada waktu itu yang menjadi ketua LIPI adalah Bapak Samaun Samadikun almarhum, dan sebagai deputi adalah Bapak Herudi Kartowisastro. Saya ingat pada waktu itu Ibu Mastini langsung meminta kepada Ketua LIPI dan Deputi LIPI untuk membantu Perpustakaan Nasional. Jadi maaf saja pada waktu itu saya
ada di bawah Bapak Blasio Sudarsono sebagai kepala PDILB. Setelah itu saya diminta untuk membantu Perpustakaan Nasional. Pertama kali adalah menjadi kepala Ditbangga, Direktorat Pengembangan Tenaga. Sampai sekarang itu yang saya sampaikan pada Bapak. Mungkin Bapak ingin mengetahui lebih lanjut mengenai. Artinya Bapak, seingat Bapak, di samping yang sudah saya sebut tadi, Bapak mungkin bisa menambahkan kenangan, kesan apa Bapak sebelum hijrah di Perpustakaan Nasional. Ya. Kenangan itu adalah sangat menarik karena mungkin sebagian daripada teman-teman pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menganggap saya sebagai orang luar yang akan membantu, diminta oleh Ibu Asri Harjo Prakoso membantu Perpustakaan Nasional, sehingga mungkin saya termasuk mohon maaf agak kurang diterima pada waktu itu, tetapi tidak mengapa, saya kira bisa mengerti hal itu. Jadi sebagian bisa menerima dengan ikhlas, sebagian masih mencurigai. Oke, terima kasih Bapak. Jadi eranya memang berbeda Bapak. Kalau sekarang ini zamannya transformasi. Jadi kalau dulu Bapak masih dikesankan sebagai outsider gitu ya Bapak. Nah, alhamdulillah Bapak outsider tapi bisa masuk, diterima, bisa bergabung, bahkan bisa menjadi kepala Perpustakaan Nasional. Artinya lebih baik daripada Bapak menggerutu terus, ya, tapi Bapak berjuang, terus akhirnya bisa menjadi kepala Perpustakaan Nasional. Nah Bapak, tentu saja kalau zaman sekarang ini ada istilah pansel Bapak, panitia seleksi. Panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi dibuka secara umum, dipublikasikan secara luas. Ini zaman sekarang Bapak. Nah kalau zaman Bapak dulu mestinya setelah Ibu Mastini izin kepada pimpinan LIPI, Pak Samaun dan Bapak Deputi, Bapak Herudi, izin diperkenankan Pak Hernandono membantu Perpustakaan Nasional, itu baru izin lisan Bapak. Nah, sekarang bisa dibantu Bapak bagaimana Bapak mengikuti seleksi menjadi kepala Perpustakaan Nasional, sehingga dari calon-calon kepala Perpustakaan Nasional itu terpilih yang terbaik. Begitu Bapak. Terima kasih Pak Bri. Mohon maaf, saya sendiri tidak mengetahui adanya kata-kata seleksi karena saya telah diminta oleh Ibu Mastini untuk membantu. Jadi sejak saya diminta membantu tidak ada istilah seleksi, langsung kemudian diminta untuk menjadi kepala Perpustakaan Nasional yang kedua. Demikian seingat saya. Baik Pak, sebagai mantan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional dan kebetulan saya mendampingi Bapak, ya, itu memang zaman dulu Bapak tidak seperti sekarang. Tapi zaman dulu yang jelas juga sudah ada panitia seleksi pusat yang mengusulkan paling tidak 3 orang sehingga dipilih salah satu. Tapi kita nggak usah bahas banyak-banyak Bapak. Yang jelas karena Bapak pemahamannya seperti itu, saya senang sekali. Artinya Bapak sudah yang terbaik, terpilih sebagai kepala Perpustakaan Nasional. Nah, oleh karena itu saya boleh lanjut Bapak. Nah, Bapak memimpin Perpustakaan Nasional selama 2 tahun, 6 bulan, 9 hari. Nah, apa sih Bapak yang sudah dilakukan atau capaian atau prestasi yang Bapak raih selama memimpin Perpustakaan Nasional? Terima kasih Pak Bri.
Sehingga saya ada hal-hal yang baik, positif maupun negatif. Yang positif adalah kita telah membina kerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta. Sedangkan yang negatif yang saya ingat adalah mengenai karena waktu itu saya menjadi kepala Ditbangga Pengembangan Tenaga Perpustakaan. Saat itu Ditbangga diminta untuk memberikan beasiswa kepada tenaga-tenaga yang akan menjadi pustakawan atau diploma perpustakaan. Nah, inilah yang sebenarnya sangat saya risaukan karena sehingga saat ini saya tidak mengetahui berapa banyak atau berapa sedikit yang berhasil lulus mengikuti program pendidikan diploma perpustakaan. Yang mengetahui lebih lanjut sebenarnya adalah wakil saya atau pembantu saya adalah Ibu Boro Putri Haryanti. Jadi saya kira itulah yang saya risaukan, tenaga-tenaga yang telah diminta untuk menjadi tenaga-tenaga pilihan dididik menjadi tenaga diploma perpustakaan. Tetapi hingga sekarang saya terus terang tidak mengetahui berapa jumlah yang berhasil lulus dalam program ini. Saya kira Gitu Bapak. Saya kira Bapak itu tatkala Bapak sebagai Kaditbangga. ya. Nah, mudah-mudahan karena Bapak tadi menyebut Ibu Woro Titi Aryani, Woro Titi Aryati, kebetulan hari ini beliau menjabat sebagai sekretaris utama. Rasanya mudah-mudahan program-program tersebut bisa ditindaklanjuti oleh beliau. Nah, sekarang Bapak setelah jadi Ditbangga, Bapak sebagai Kepala Perpustakaan Nasional. Nah, kira-kira Bapak tadi apa sih yang sampai menjadi angan-angan, pemikiran, gagasan, wawasan, ide sehingga dituangkan oleh Bapak untuk menyemarakkan perjuangan pembangunan pengembangan perpustakaan nasional? Saya pribadi sangat senang dengan pembinaan tenaga perpustakaan. Karena itu saya senang pada waktu itu diminta untuk memimpin Ditbangga pertama kali sebelum menjadi kepala perpustakaan nasional. Kita mengetahui bahwa berbagai sikap tenaga-tenaga perpustakaan itu kadang-kadang ada yang disiplin dan tidak disiplin. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi kerisauan saya. Bapak, kalau sebagai penerus generasi sebelumnya Ibu Mastina Harjo Prakoso, nah beliau tentu saja sebagai Kepala Perpustakaan Nasional yang pertama, tugas beratnya bagaimana mengintegrasikan, pemantapan, modernisasi dan seterusnya. Nah, Bapak ini juga termasuk yang membangun periode modernisasi sampai Bapak juga periode peningkatan teknologi informasi komunikasi sesuai perkembangan. Nah, seingat Bapak, apa sih yang sudah diperjuangkan Bapak waktu itu? Saya pribadi pada waktu itu masih termasuk generasi analog, belum sampai generasi digital gitu loh. Kemudian ini diteruskan oleh Pak yang ketiga, Pak Dedi Ramananta untuk menjadi pustakawan digital. Ya. Sehingga saya pada waktu itu masih bersifat agak lebih tradisional perpustakaan. Untuk pengembangan teknologi informasi lebih banyak dikerjakan oleh penerus saya, yaitu Pak Dedi Ramananta, untuk menjadi perpustakaan yang digital sampai sekarang. Baik Bapak,
Jadi kita memang termasuk generasi tradisional ya Bapak. Analog. Oh, jadi kita ini memang transisi ya Bapak. Ya. Jadi kalau sekarang ini saya mengenal ada digital native, ada digital imigran Bapak. Ya. Nah kita ini termasuk yang digital imigran Bapak. Ya. Jadi bagaimana bisa berimigrasi dari yang tradisional menjadi modern Bapak. Tentu saja. Nah mungkin Bapak bisa tadi bisa ide, bisa wawasan, bisa gagasan bagi kita yang tadi tradisional, yang digital imigran. Nah, Bapak mestinya ya paling tidaklah punya pemikiran, paling tidaklah putra-putra Bapak ini kan sudah termasuk golongan-golongan yang digital native. Bangun tidur bukan terus mandi, tapi bangun tidur buka gadget, buka laptop. Nah, apa sih pandangan Bapak, bisa saran Bapak untuk anak-anak sekarang ini? Ya, sebetulnya tradisi-tradisi masa lalu pun masih termasuk baik. Seperti tadi saya katakan, supaya tenaga-tenaga menjadi tenaga yang jujur dan taat asas atau selalu ikuti peraturan-peraturan yang berlaku di perpustakaan nasional. Saya tahu agak sulit, terutama untuk tenaga-tenaga yang bekerja atau tinggal di ibu kota dengan lokasi yang berbeda, sehingga mereka sering tidak bisa tepat waktu untuk datang di kantor masing-masing. Karena itu saya sangat mengikuti kata-kata dari Imam besar Masjid Istiqlal, yaitu Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang mengatakan bahwa sebaiknya tenaga-tenaga itu adalah tenaga-tenaga yang mengikuti dua hal, yaitu mukhlis dan mukhlas. Nah, inilah yang saya selalu ikuti perkembangan tenaga-tenaga untuk selain kearifan juga supaya masalah-masalah psikologis, kejiwaan itu mereka harus hadapi dalam menghadapi era sekarang ini. Terima kasih Bapak. Bapak, ini sedikit waktu itu ada keramaian. Ada keramaian di mana gedung Perpustakaan Nasional di Medan Merdeka Selatan 11 itu pernah mau diambil alih. Nah, boleh cerita sedikit Bapak perjuangan Bapak waktu itu sehingga alhamdulillah gedung itu sekarang masih ada, bahkan sekarang bisa menjadi pencakar langit gedung perpustakaan tertinggi di dunia. Gitu Bapak. Ya. Saya tahu waktu itu suasana tahun 90-an itu adalah suasana yang kacau balau antara orang-orang yang benar-benar setia kepada Perpustakaan Nasional dan ada yang pura-pura saja membantu Perpustakaan Nasional. Nah, pada waktu itu saya ingat betul serombongan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tidak tahu menahu digiring untuk datang ke Salemba Raya, ke tempat ini, di mana Ibu Masti ini diminta untuk tidak atau menolak acara pembelian dari luar terhadap tanah Merdeka Selatan 11. Saya sendiri tidak tahu. Bahkan waktu itu cukup menarik. Sekitar 100 mahasiswa duyung-duyung di tempat ini dan mendesak
Ibu Masti ini pada waktu itu masih jadi Kepala Pusaka Nasional untuk menolak permintaan tersebut. Jadi kelihatannya ada kelompok-kelompok yang mungkin mengada-ada ataupun tidak mengetahui perkembangan selanjutnya daripada sejarah Merdeka Selatan. Saya ingat betul, saya mulai menjadi mahasiswa sekolah perpustakaan adalah di Medan Merdeka Selatan 11 pada tahun 1960, kemudian selesai tahun 1963. Kemudian saya masuk ke LIPI sebelum ke Perpustakaan Nasional. Jadi buat saya pribadi, tanah Medan Merdeka Selatan 11 yang digunjang-ganjingkan akan dijual menurut sekelompok orang yang mungkin tidak senang dengan keadaan ini sungguh menyakitkan hati, sehingga saya cukup terganggu dengan adanya gerombolan manusia dari mahasiswa-mahasiswa yang mungkin belum mengetahui keadaan sebenarnya, karena adanya suara-suara yang mungkin tidak benar bahwa tanah di Medan Merdeka Selatan 11 akan dijual kepada pihak lain. Itu yang saya tahu. Baik Pak Her, saya boleh memberi catatan Bapak. Kalau bicara tanah itu ada ilmu Jawa Bapak. Ilmu Jawa itu sak dumuk bathuk sak nyari bumi. Nah, kalau bisa diterapkan bagaimana Bapak? Bapak masih ingat sak dumuk bathuk sak nyari bumi? Belum. Oh belum. Kalau belum, berarti saya jawab sendiri ya Bapak. Ya. Artinya begini Bapak, saya perlu menggarisbawahi karena ini berulang. Tanah itu harta karun yang luar biasa. Jadi kebetulan tanah di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11 itu sangat-sangat strategis. Jadi saya boleh menambahkan, menggarisbawahi, karena arti sak nyari bumi itu hanya satu jengkal sekuku irengnya, dikit sekali, tapi itu menjadi perkara, sehingga mesti kita harus berjuang untuk mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Nah, pada era saya Bapak, saya selaku sekretaris utama, tapi tidak sampai keluar Bapak. Itu juga pada waktu itu lembaga Roswah di Republik ini juga akan membangun gedung ke tempat saya, membawa surat, membawa pejabat bahwa bagaimana kira-kira kalau gedung Merdeka Selatan nomor 11 bisa ditukar guling. Nah, namun demikian kebetulan waktu itu seingat saya hanya menjawab bahwa gedung Medan Merdeka Selatan nomor 11 itu adalah cita-cita Bung Karno yang ingin menjadikan civic centernya Republik itu ada di situ. Di tengah-tengahnya ada Monas, di Merdeka Barat ada Museum Nasional, Merdeka Utara ada Istana Negara, Merdeka Timur ada Galeri Nasional, dan tentu saja di Merdeka Selatan ada Perpustakaan Nasional. Saya hanya menjawab itu, dan alhamdulillah tidak jadi ditukar guling. Dan pengalaman Medan Merdeka Selatan juga sekarang masih terulang di Salemba Raya. Juga tatkala Medan Merdeka Selatan sudah menjadi gedung yang tertinggi, ada yang beranggapan bahwa Salemba Raya nomor 28A disangkakan menjadi gedung yang tidak terpakai, sehingga juga sempat menjadi urusan. Nah, mudah-mudahan karena ini kita bicara podcast bersama Kepala Perpustakaan Nasional dari masa ke masa, mudah-mudahan pengalaman Medan Merdeka Selatan nomor 11, pengalaman Salemba Raya nomor 28 tidak perlu terulang. Kalaupun harus terulang, ya tadi kita punya ilmu sak dumuk bathuk sak nyari bumi, artinya walaupun hanya sejengkal bisa kita perjuangkan.
Ini tambahan ya Bapak. Jadi saya karena kita sama-sama peduli Bapak sama Republik, sama negara, dan tentu saja sama kantor kita Perpustakaan Nasional yang tercinta. Terima kasih Bapak. Nah, sebagai selingan Bapak pasti punya keluarga. Senang sekali Bapak sini Mustita. Nah, Bapak bisa cerita Bapak dukungan keluarga selama Bapak menjabat menjadi Kepala Perpustakaan Nasional yang mestinya punya kesibukan luar biasa. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Kalau Bapak ingin mendengarkan cerita mengenai keadaan keluarga saya, alhamdulillah saya dan istri saya tahun ini sudah melampaui ulang tahun perkawinan yang ke-52. Alhamdulillah Bapak. Ya, jadi suatu jangka waktu yang tidak sedikit. Dan kami sudah berputra 4 orang, tapi alhamdulillah anak yang paling muda, paling kecil telah diminta kembali oleh Yang Maha Kuasa pada waktu yang bersangkutan berusia 17 tahun. Ini juga menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan buat saya pada waktu itu. Kejadiannya ada tahun 1993. Dan alhamdulillah selain anak saya sudah meninggal, ketiga anak saya yang lain alhamdulillah sudah bekerja masing-masing. Ada yang di Jakarta, kemudian ada yang di Makassar atau Sulawesi. Jadi saya mempunyai pesan Daeng Maupa. Iya. Itu pesan saya. Oh iya. Asli arah Makassar. Iya. Jadi itulah yang menjadi dorongan saya adalah dari istri saya yang bernama Nuksus Miapi. Kami berbeda usia 10 tahun. Jadi saya sekarang umur 80 tahun, istri saya 70 tahun. Dan kami sudah, tadi saya katakan, sudah menikah alhamdulillah 52 tahun. Sejak tahun 1969 sampai sekarang. Saya kira Pak. Alhamdulillah Bapak. Ada masa Bapak, ada masa perkawinan, usia tembaga, usia perak, usia emas. Nah, tentu saja ini pertanda Bapak bahwa Bapak sudah bisa melampaui usia emas 50 tahun, bahkan 52 Bapak. Nah, mudah-mudahan insya Allah Bapak besok lebih baik lagi. Amin. Kalau sekarang ini saya melihat Bapak sudah 80 tahun. Tidak bergigi lagi Pak. Tapi Bapak masih puasa toh? Apa ya? Masih puasa? Masih. Alhamdulillah. Hari ini hari ke-28. Bagus. Artinya Bapak sudah 80 tahun masih sehat. Ya, Tadi berangkat dari rumah di Klender ya sampai Salemba Raya sehat, masih bisa berpuasa 1 hari penuh, alhamdulillah, sampai hari yang ke-28 ini. Nah, bahkan Bapak juga masih bisa mengingat dengan baik pengalaman 98 sampai 2001. Paling tidaklah Bapak bisa melaksanakan olahraga, olah rasa, olah pikir. Nah, Bapak bagaimana nih di usia seperti ini Bapak, kita bisa mengolah ketiganya, olahraga, olah rasa, dan olah pikir, sehingga Bapak bisa seperti sekarang ini. Terima kasih Pak Bri. Kalau ketiga-tiganya saya rasa tidak semuanya bisa saya lakukan. Ya. Olahraga hanya ada jalan-jalan di rumah saja. Sedangkan olah pikir
sejak 10 lebih dari 10 tahun yang lalu saya menyenangi untuk mengisi teka-teki silang. Alhamdulillah. Dan beberapa kali juga alhamdulillah telah dapat memenangkan atau katakanlah setiap minggu itu 20 orang dipilih menjadi pemenang. Dan saya telah Jadi pemenang? beberapa kali. Oh, beberapa kali. Alhamdulillah Bapak. Tetapi pihak kantor atau pihak koran juga mungkin tahu ini orang kok beberapa kali sering terima honor di silang, maka agak sulit, dipersulit. Tetapi saya tidak hilang akal. Maka saya gunakan nama-nama kerabat-kerabat saya, sehingga pernah terjadi suatu hal yang sangat menarik. Pada satu saat kemenangan teka-teki silang itu, 2 anak saya dalam waktu yang bersamaan diterbitkan. Alhamdulillah Bapak. Baik yang di Jakarta maupun yang di Makassar. Jadi ini suatu hal yang saya kira jarang-jarang terjadi. Ya. Bisa terjadi 2 kali satu katakanlah marga itu bisa menang bersama-sama. Jadi itu yang saya katakan. Untuk olahraga mungkin saya kurang, hanya jalan-jalan saja di sekitar rumah saja. Kemudian untuk olah pikir dengan teka-teki silang. Ya. Dan juga saya senang dengan saya telah mempunyai kumpulan lagu-lagu dan film, sehingga setiap kali saya rindu saya putar di personal komputer saya. Jadi saya terus terang lebih suka dengan lagu-lagu tahun 70-an daripada tahun-tahun sekarang. Kenangan lama ya Bapak? Ya, kenangan lama, betul. Olahraga, olah pikir, olah rasa? Olah rasa, nah ini olah rasa saya terus terang jadi agak pribadi Pak. Pada waktu saya masih SMA, setiap sore saya duduk bersama orang tua, bapak dan ibu, dan saya duduk di pangkuan, kepala saya di pangkuan ibu saya di kursi panjang. Dan pada waktu itu kepala saya dipegang-pegang dan beliau mengatakan, semoga kamu mempunyai istri yang bisa mengerti sifat-sifat kamu, karena sifat-sifat kamu adalah seperti gelugu tahu ya Pak ya? Batang kelapa. Gelugu Bapak. Gelugu. Ya. Meskipun dihaluskan, kadang-kadang masih terasa sekali. Kayak duri Pak. Ya, seperti duri. Itulah sifat-sifat kamu. Mudah-mudahan istri kamu mengetahui. Dan alhamdulillah pada tahun 65, 66 muncullah di depan tempat saya tinggal itu seorang bidadari. Bidadari itu adalah sekarang menjadi istri saya. Ya. Yang betul-betul mengetahui sifat-sifat saya. Ya. Kadang-kadang saya mungkin seorang seperti yang mungkin teman melihat saya tidak pernah marah, dikira halus, tapi bisa saja karena sesuatu hal saya menjadi murka dan marah. Dan saya kira saya pernah kejadian itu, saya telah membuat suatu kesalahan pada waktu seorang teman sahabat saya meminta anaknya untuk keluar dari perpustakaan nasional. Karena dia seorang teman, maka saya katakan ya, tanpa saya tidak mengetahui bahwa anak tersebut adalah masih di bawah lingkungan staf atau pembantu saya. Di situ saya minta maaf kepada pembantu saya bahwa saya telah memutuskan tanpa konsultasi lebih dahulu dengan pembantu saya. Jadi itulah ada kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak R, sahabat Perpusnas yang saya sayangi, saya cintai.
Kalau kita belajar dari orang Inggris, ada head-nya, ada hand-nya. Tapi saya lebih suka dan sudah saya tanyakan kepada Pak Her, olah pikir, olah raga, dan olah rasa. Kita semua sudah sama-sama mendengarkan sahabat Perposnas yang kita sayangi, kita cintai, bagaimana ketulusan, kejujuran seorang Pak Hernandono, sehingga secara luas, secara lugas kita sama-sama bisa memaknai, bukan sekedar literasi informasi, memaknai apa yang dibaca, tetapi juga memaknai pikir, rasa, dan raganya, sehingga kita insya Allah jadi manusia yang seutuhnya. Bapak boleh lanjut, Bapak? Masih bisa, Bapak? Masih silakan. Alhamdulillah, Bapak. Tapi saya juga ingin memberikan koreksi terhadap undangan kepada saya untuk hadir di tempat ini. Katanya Bapak diminta sebagai narasumber dan begawan Perpustakaan Nasional. Nah, inilah yang buktikan dari saya, kata begawan inilah yang saya kurang setuju. Lebih baik menyebut saya sebagai pustakawan tua saja. Karena alhamdulillah pada Hijriah 1442 Ramadan tahun ini, saya ke salah satu putri dari keponakan saya yang sedang belajar di Yogyakarta telah melahirkan seorang putra. Jadi berarti anak dari keponakan saya telah mempunyai cucu, dan cucu tersebut berarti saya menjadi kakek buyut tahun ini, bukan langsung tapi dari keponakan. Inilah yang saya kira sangat menarik buat saya. Alhamdulillah, Bapak. Ya. Jadi bukan tua. Begawan. Bukan. Karena kalau kata begawan, Ya. saya tadi pagi telah membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya. Edisi ketiga halaman 121. Begawan itu pertama gelar pendeta atau pertapa. Nah, itu saya bukan pendeta dan bukan pertapa. Iya. Kedua, orang yang berbahagia. Ya, saya orang berbahagia. Tapi disebutkan dalam tanda kurung mulia dan suci. Saya merasa tidak suci. Masih banyak kotoran-kotoran dan kesalahan-kesalahan saya selama ini. Terima Baik, kasih, Pak. Bapak, terima kasih. Nanti biar dikoreksi sama panitia ya, Bapak. Tapi yang jelas tadi saya katakan bagaimana dengan ketulusan kita, Bapak, sehingga bisa memaknai hidup dan kehidupan. Terima kasih, Bapak. Jadi memang saya juga setuju, Bapak, pustakawan tua, Bapak. Ya. Dulu saya juga Supriyanto muda, Bapak. Sekarang Supriyanto tua. Karena ada Supriyanto yang muda, Bapak. Baik, Bapak, boleh kita terusin, Bapak. Nah, mestinya Bapak jadi aparatur sipil negara, jadi kadit bangga, jadi kepala perpustakaan nasional, mestinya ya ada suka duka, Bapak. Kalau suka nggak usah ditanya, Bapak. Ada dukanya ya, Pak. Kalau suka nggak usah ditanya, Pak. Karena kalau seneng, kalau enak, ya nggak usah diceritain lah, Bapak. Tapi saya kalau boleh tahu, Bapak, ada dukakah, Pak? Sehingga nanti kita boleh belajar banyak penyelesaian tentang duka-duka itu, Bapak. Silakan, Bapak. Terima kasih, Pak. Duka sebenarnya juga tidak betul-betul duka, karena terus terang Bapak saya juga sebagai aparatur sipil negara atau PNS, pegawai negeri sipil, sehingga saya merasa bahwa untuk menjadi ASN atau pegawai negeri sipil itu jangan mengharapkan akan kaya raya, Pak, tapi diminta untuk bekerja secara ikhlas, secara rutin dan disiplin, Pak. Baik, Bapak. Jadi kalau kita boleh belajar dari Presiden John F. Kennedy, jangan tanyakan apa yang sudah kau terima dari negara, tapi tanyakan apa yang sudah kau berikan pada negara. Nah, mudah-mudahan itu, Bapak, saya kira sebagai aparatur sipil negara kita juga tidak keliru kalau mau berbakti seperti itu, Bapak. Nah, selamat, Bapak sudah punya cicit ya, Bapak? Cicit. Nah, sudah punya cicit. Nah, Bapak. Langsung, Pak. Ya, ya, betul, Bapak. Terima kasih, Bapak.
Masih ada 2 lagi loh Bapak pertanyaan yang sudah saya disiapkan. Nah Bapak, sekarang zamannya sudah berubah. Dulu digital, dulu bukan digital, sekarang sudah digital. Dulu collecting dokumen, sekarang connecting dokumen. Dulu you come to the library, sekarang the library come to you. Nah, banyak istilah-istilah Bapak yang sekarang bisa kita lakukan, tapi oleh era-era sekarang. Nah, menurut Bapak, peran apa sih, peran penting yang dilakukan Perpustakaan Nasional kepada masyarakat, khususnya di era yang sekarang seperti ini tuh Bapak? Sebetulnya perpustakaan tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Jadi harus dengan kerjasama atau pengertian orang tua, masyarakat, orang tua, anak-anak, supaya boleh saja main dengan gadget, dengan HP dan WA masing-masing. Tapi ingat waktu, sekali-sekali kamu juga perlu pergi ke perpustakaan ataupun menghubungi perpustakaan, karena perpustakaan datang ke tempat kamu. Jadi itulah yang saya harapkan, bahwa perpustakaan tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Tapi harus ada dukungan dari masyarakat. Masyarakat harus, masing-masing orang tua harus mendorong putra-putrinya untuk bisa membaca, paling tidak, Pak. Membaca dan memahami apa yang mereka baca. Betul Bapak. Jadi kita Bapak, kalau kita memang boleh berharap, sebetulnya ada amanah undang-undang Bapak. Amanah undang-undang yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Apa itu harapan Bapak juga? Baik Bapak, saya kira kita bincang-bincang sudah mendekati akhir Bapak. Nah, mudah-mudahan ide wawasan Bapak masih ada. Nah, Bapak, ide wawasan gagasan itu Bapak sekarang boleh dituangkan Bapak. Sekarang ini kan sebentar lagi, minggu depan, hari Senin tanggal 17 Mei 2021, Perpustakaan Nasional akan merayakan hari jadinya yang ke-41. Nah, Bapak boleh menyampaikan Bapak selamat di hari jadi tersebut Bapak. Saya silahkan Bapak, itu kameranya Bapak, jadi Bapak bisa menghadap di kamera itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat bergembira untuk menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-41 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Semoga tetap jaya, tetap menjadi sahabat masyarakat semuanya, dan generasi-generasi milenial tetap dekat dengan perpustakaan nasional. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Terima kasih Bapak, bincang-bincang, sahabat Perposnas, sahabat Perpustakaan Nasional, sahabat literasi. Itulah kira-kira ide, wawasan, gagasan, olahraga, olah pikir, olah rasa, dan dengan segala macam isi, konten, dan kontainernya yang sudah disampaikan oleh Bapak Hernandono. Sebagai penutup tentu saja mohon maaf dengan segala kekurangannya. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jadi kemarin sebelum Pak Hernandono ada Ibu Mastinar Suprakoso. Dilanjutkan dengan Bapak Hernandono yang kedua. Pastinya akan ada yang ketiga dan ada yang keempat dan seterusnya. Tatkala kita berbicara masa lalu, insya Allah akan ketemu masa depan. Lebih baik
jadi perawat daripada jadi lalat. Perawat akan membersihkan luka-luka, menambal luka-luka, dan insya Allah akan menyembuhkan luka-luka. Daripada jadi lalat, dia akan menyebarkan luka-luka dan akan mengorek luka-luka dan akhirnya akan menambah luka-luka. Itulah yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun. Kita boleh belajar dari buku bagaimana bisa memperoleh ilmu. Kita boleh belajar dari pustakawan bagaimana bisa memperoleh pengetahuan. Kita boleh belajar dari ombak bagaimana bisa bergerak. Dan kita boleh belajar dari gunung bagaimana bisa merenung. Terima kasih, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Her. Terima kasih, sama-sama. Tambah sehat. Amin. Salam untuk keluarga Bapak. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Bapak.